Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatannya, terutama nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah atau bertatap muka meskipun hanya melalui virtual. Nah, salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibanna wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Zaria izin memimpin doanya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis najis dan cara mensucikannya di mata pelajaran fikih. Nah, untuk pekan lalu sebetulnya Ustaz Zalia sudah menjelaskan mengenai jenis-jenis najis sendiri. Akan tetapi hari ini kita review kembali materi yang sebelumnya dan ditambah dengan materi yang hari ini, cara mensucikan najis, dari cara mensucikan dari masing-masing najis tersebut. Nah, teman-teman, pasti teman-teman masih mengingat ada beberapa jenis najis. Yang pertama yaitu ada najis mukhaffafah, yang kedua ada najis mutawassithah, dan yang terakhir yang ketiga ada najis mughalazah. Apakah teman-teman masih ingat apa itu najis mukhaffafah, apa itu najis mutawassithah, dan apa itu najis mughalazah? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu najis mukhaffafah. Nah, najis mukhaffafah ini adalah najis yang ringan, bukan najisnya yang ringan, akan tetapi cara mensucikannya atau cara membersihkan najis ini yang ringan. Nah, apa saja yang tergolong ke dalam najis mukhaffafah? Nah, yang tergolong ke dalam najis mukhaffafah ini adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan hanya meminum air susu ibu saja atau air ASI saja. Nah, kemudian bagaimana cara membersihkan najis mukhaffafah ini? Nah, cara membersihkan najis mukhaffafah ini adalah dengan dipercikan air ke atas najis tersebut. Nah, contohnya, jika teman-teman terkena najis di bagian kerudung ini, maka teman-teman bisa mempercikannya saja ke bagian najis yang ini saja. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menonton video berikut. Disingkat adalah dengan cara contoh pada saat mempercontohkan, misalkan kencing itu mengenai salah satu bagian baju kita, misalkan di bagian ini, maka cara membersihkan najis mukhaffafah itu dengan cara cukup memercikan saja, tidak perlu dicuci, cukup dipercikan dengan menggunakan air. Kita contoh ya di sini teman-teman ya. Nah, ini bagian yang terkena najis misalkan, maka cukup dipercikan saja. Kita bersihkan bagian yang terkenanya saja. Jadi cukup dengan membersihkan bagian yang terkena najis saja. Kalau misalkan bagian ini kita bersihkan dengan menggunakan air tanpa perlu menggunakan sabun ataupun menggunakan pembersih lain. Cukup dengan menggunakan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada najis mutawassithah. Nah, najis mutawassithah ini tergolong ke dalam najis yang sedang. Jadi cara mensucikan atau cara membersihkan najis mutawassithah ini sedang, tidak sulit, tidak mudah juga. Nah, apa saja yang tergolong ke dalam najis mutawassithah ini? Ada banyak yang tergolong ke dalam najis mutawassithah ini. Ada kotoran manusia,
ada air kencing manusia, akan tetapi bukan bayi laki-laki yang tadi dijelaskan. Nah, kemudian ada muntah, ada darah, ada kotoran binatang, bangkai hewan yang mati tanpa disembelih, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, kalau misalnya bangkai ikan dan bangkai belalang ini tidak termasuk ke dalam najisnya. Akan tetapi jika hewan yang lain yang mati tanpa disembelih itu termasuk ke dalam najis mutawasito. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkan najis mutawasito itu dicuci dengan air bersih hingga 3 perkara hilang. Apa saja 3 perkara? Yaitu yang pertama ada warna, yang kedua ada bau, dan yang terakhir yang ketiga ada rasa. Contohnya itu ketika teman-teman terkena darah di bagian baju lengan teman-teman contohnya. Nah, teman-teman dicuci dengan air bersih sampai 3 perkara tadi hilang. Apa warnanya? Contohnya warna berdarah itu warna merah. Nah, teman-teman cuci sampai warna darah tersebut hilang, warna merahnya tersebut hilang. Lalu kemudian teman-teman cium apakah masih bau? Jika baunya sudah hilang dan wangi yang ada, berarti itu teman-teman sudah menghilangkan 2 perkara. Tinggal 1 perkara lagi, yaitu rasanya yang hilang, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat video berikut. Pertama, kita bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan air yang mengalir. Boleh juga menggunakan bak, tapi jika menggunakan bak pastikan menggunakan 2 bak yang berbeda. Jadi kita basahi dulu. Kemudian kita berikan sabun di bagian yang terdapat najisnya. Kemudian kita gosok-gosok sampai dengan bersih. Lalu kita gosok menggunakan sikat jika memang ada sikat di samping kita, sampai warna, bau, dan rasanya hilang. Setelah kita lihat bersih, kita bilas kembali dengan menggunakan air. Bilas dengan menggunakan air sampai warna, bau, dan rasanya tidak ada atau sampai bersih. Nah, jika sudah selesai, maka sudah selesai cara bagaimana membersihkan najis mutawassit. Dan yang terakhir yaitu ada najis mughalazo. Nah, najis mughalazo ini termasuk ke dalam tingkatan najis yang berat. Nah, apa itu contoh najisnya? Yaitu ada air liur anjing dan babi, atau segala sesuatu atau segala hal yang berhubungan dengan anjing atau babi. Nah, lalu bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikan atau cara membersihkan najis mughalazo ini yaitu dengan membasuh 7 kali, dan salah satu basuhannya itu dicampurkan dengan tanah atau pasir. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat video berikut. Membersihkannya adalah dengan cara misalkan membasuh salah satu anggota tubuh kita yang terkena jilatan anjing dengan cara membasuh sebanyak 7 kali. Dengan salah satu di antaranya menggunakan tanah. Kita contoh, yang pertama kita menggunakan tanah. Jadi air yang dicampur dengan tanah. Jadi air yang kita campur dengan tanah. Misalkan yang terkena adalah bagian tangan kita. Kita bersihkan dengan menggunakan tanah di bagian yang pertama. Lalu kemudian kita membersihkan itu sebanyak 7 kali di air yang 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai dengan bersih. Jadi cara membersihkannya adalah dengan cara mencampur tanah dengan air pada pembersihan yang pertama. Kurang lebih seperti itu. Kemudian
untuk pekan ini kita ada project untuk di MUPEL atau muatan pelajaran fikih ini. Projectnya itu teman-teman mempraktikkan cara membersihkan najis mukhaffafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladhoh. Nah, setelah teman-teman itu, ketika teman-teman mempraktikannya, teman-teman dokumentasikan dalam bentuk video dan dikirimkan melalui Google Classroom seperti itu. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu ada najis mukhaffafah. Nah, najis mukhaffafah ini contohnya ada air kencing bayi laki-laki tadi yang belum berusia 2 tahun dan hanya meminum air susu ibu saja. Cara membersihkan najisnya itu dengan cara dipercikan air ke atas najis tersebut. Kemudian yang kedua ada najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini contohnya kotoran manusia dan binatang, air kencing manusia, muntah, darah, dan bangkai hewan kecuali belalang dan ikan. Nah, cara mensucikannya yaitu dicuci dengan air bersih hingga 3 perkara hilang. Apa saja 3 perkara tadi? Ada warna, bau, dan rasa. Kemudian yang terakhir ada najis mughaladhoh. Nah, najis mughaladhoh ini contohnya itu ada air liur anjing dan babi atau segala sesuatu yang berhubungan dengan binatang anjing dan binatang babi. Cara mensucikannya dengan membasuh 7 kali dan salah satu basuhannya itu dicampurkan dengan tanah atau pasir. Nah, kemudian ibroh atau manfaat yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari dari macam-macam najis itu agar kita senantiasa bisa hidup bersih. Nah, menjaga kebersihan berarti kita menjaga diri dari penyakit. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa Ustazah Lia sampaikan. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Ustazah Lia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.